Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koji Piran Saputra, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ya KKN untuk tahun 2020. Di sini aku akan menjelaskan sedikit banyak tentang new normal dan gimana cara menghadapi new normal ini. Oke, jadi video ini aku ciptakan dari hasil mengumpulkan beberapa data kayak gitu yang ada di internet maupun data lapangan. Jadi jika terdapat kesalahan, tolong tulis di kolom komentar ya untuk sama-sama kita perbaiki ke depannya. Oke, jadi di awal video ini kita akan kenalan dulu dengan istilah new normal itu sendiri ya kayak gitu ya. Jadi new normal itu adalah sebuah keadaan yang sebenarnya bisa dikatakan nggak normal ya, beda dari keadaan sebelumnya, tapi dianggap sekarang ini menjadi sebuah keadaan yang normal yang kita hadapi saat ini. Contohnya akibat COVID-19, dimana dahulunya kayak gitu sebelum COVID melanda itu kita mungkin bepergian bebas bersama teman-teman, nongkrong tanpa harus jaga jarak dan sebagainya ataupun menggunakan masker. Tapi sekarang akibat COVID-19 ya mau nggak mau kita harus menjaga kesehatan kita maupun orang lain di sekitar kita dengan cara menggunakan masker ketika berpergian dan sebagainya. Dan keadaan inilah yang disebut dengan keadaan new normal. Jadi keadaan yang bisa dibilang berbeda dari sebelumnya, tapi karena situasi ini udah melanda seluruh dunia kayak gitu ya, jadi dianggap normal kayak gitu. Orang bepergian dengan masker, jaga jarak dan sebagainya itu sekarang dianggap sebuah keadaan yang normal. Itulah yang disebut dengan new normal. Kemudian dari keadaan seperti ini ya, muncul banyak video yang mungkin teman-teman juga dapat lihat di pencarian YouTube sebagainya tentang konspirasi new normal itu sendiri. Memang ada sebuah hal unik yang terjadi kayak gitu ya. New normal itu bisa dibilang kayak awal dari sebuah tatanan dunia baru yang ingin diciptakan oleh elit global. Mungkin teman-teman udah tonton banyak videonya dan kita nggak tahu ya di balik ini semua apakah terselubung niat tersebut atau enggak. Tapi yang jelas di luar itu semua kita harus membekali diri dengan ilmu kayak gitu, baik di ilmu di kesehatan untuk menjaga kesehatan kita maupun ilmu-ilmu di pola pemikiran kita kayak gitu, agar enggak salah kaprah tentang menanggapi ini semua kayak gitu. Oke, terlepas dari semua itu, kejadian COVID-19 ini memang memberikan kita sebuah pembelajaran yang luar biasa ya, karena nggak semua generasi akan mengalami situasi seperti ini. Meskipun generasi ini bisa dibilang agak sedikit mengalami ketakutan, was-was dan sebagainya akibat COVID-19 ini, tapi hal ini memberikan sebuah hikmah yang luar biasa bagi kita kayak gitu. Nah, jadi Eko di sini akan mencoba memberikan sebuah gambaran ya tentang gimana cara beraktivitas di masa new normal ini. Jadi aku nggak akan membahas tentang video yang aku sampaikan di awal tentang apa itu elit global dan sebagainya, tapi kita akan coba sedikit membahas gimana caranya menjalani kehidupan di era new normal ini. Jadi yang video-video itu bisa teman-teman jadikan referensi untuk membuka pikiran lah kayak gitu. Bahwasanya kalau di dunia ini mungkin saja kita nggak tahu ya, ada sebuah kelompok yang ingin menguasai dunia. Ya itu kita belum bisa katakan karena ini masih konspirasi, tapi menurut data-data yang ada ya memang seperti itu adanya. Tapi ya tergantung pola pemikiran kita mau gimana. Tapi yang jelas kita tetap harus memberikan yang terbaik apapun yang terjadi di dunia ini, tetap selalu menebarkan kebaikan bagi orang-orang maupun bagi seluruh kehidupan di dunia kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas gimana caranya agar tetap bisa beraktivitas di era new normal ini tapi sesuai dengan protokol kesehatan kayak gitu. Karena kan meskipun ini udah new normal, seperti yang saya sampaikan di awal, situasi ini memang berbeda dari situasi sebelumnya. Jadi harus ada beberapa protokol kesehatan yang tetap harus kita jaga kalau kita ingin beraktivitas baik di masyarakat maupun di khusus di luar rumah kayak gitu ya. Kalau di dalam rumah insya Allah masih aman lah. Nah, baiklah, yang pertama, jika kita ingin keluar rumah, pastikan dulu bahwa tubuh kita itu benar-benar fit. Nah, kayak gitu.
Ya, fit di sini dalam artian nggak sedang flu, batuk maupun demam dan sebagainya. Jika teman-teman merasakan tubuh teman-teman atau tubuh kita ya, termasuk juga Eko, itu kalau lagi demam, flu ataupun nggak enak badan, lebih baik keluar rumahnya ditunda dulu. Ditunda dulu dalam artian ya nanti dulu keluar rumahnya, lebih baik di rumah aja dulu, kita sehatkan badan kita dulu, kita tunggu sampai benar-benar fit kembali. Kemudian yang kedua, sebelum keluar rumah pastikan kalau kita menggunakan masker. Jadi masker ini penting ya. Dalam sebuah penelitian memang untuk mencegah COVID, masker yang terbuat dari kain ini memang nggak sebaik masker yang dijual untuk dunia kesehatan kayak gitu, seperti yang teman-teman tahu ya. Tapi paling nggak masker ini bisa mengurangi resiko penularan dari kita. Misalnya nih, kita nggak tahu nih ya apakah kita udah terpapar atau enggak, semua aja enggak kayak gitu, tapi bisa jadi kalau kita terpapar kayak seperti yang orang-orang bilang ya, orang tanpa gejala kayak gitu. Nah, ketika kita menggunakan masker itu resiko penularan ke orang lain itu akan turun kayak gitu. Nah, jadi pesannya kok jangan pernah tinggalkan masker kalau ingin keluar rumah, apalagi keluar rumah ini dalam rangka bertemu dengan orang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga, saat kita telah bertemu dengan orang lain, tetap jaga jarak aman. Dalam artian di sini ya nggak terlalu akrab maupun berdekatan, tetap ada social distancing maupun physical distancingnya kayak gitu, tetap dijaga. Jarak amannya sekitar 1 meter lah kayak gitu, seperti yang disampaikan oleh dinas kesehatan kayak gitu. Ya minimal 1 meter lah jaga jarak, jangan sampai terlalu berdekatan karena bisa jadi percikan air yang kita keluarkan baik dari mulut ketika berbicara dan sebagainya itu mengandung COVID-19 dan dapat menyebarkan ke orang lain kayak gitu. Jadi ya tetap harus menjaga jarak meskipun di era new normal ini. Selanjutnya, kalau sudah beraktivitas dan mau pulang ke rumah, pastikan sebelum masuk rumah itu kita telah cuci tangan, atau minimal udah masuk rumah langsung ke kamar mandi cuci tangan, bila perlu langsung mandi dan semua pakaian yang kita gunakan waktu keluar rumah, apalagi ketika keluar itu berkerumun ya kayak gitu, ada di tempat-tempat ramai kayak pasar dan sebagainya, dilepas dulu, langsung ditempatkan di tempat yang kotor ataupun sebagainya untuk langsung dicuci kayak gitu. Jadi minimal ya kalau memang agak berat kayak gitu ya cuci tangan dulu kayak gitu sebelum beraktivitas di dalam rumah, setelah beraktivitas di luar rumah kayak gitu. Jadi begitu sampai rumah langsung kita cuci tangan dan sebagainya. Itu 3 aktivitas yang harus kita lakukan ketika kita keluar rumah maupun telah selesai dari luar rumah mau ke rumah lagi kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi nih protokol yang harus kita jalankan, terutama di tempat ibadah kayak gitu. Jangan sampai COVID-19 ini malah menjauhkan kita dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa kayak gitu. Jadi nggak perlu takut sebenarnya, hanya perlu menjaga diri, tetap waspada aja kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang pemerintah udah melonggarkan kayak gitu dengan mengizinkan kegiatan peribadahan berlangsung kayak gitu. Jadi kemarin alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kita udah bisa beraktivitas sholat berjamaah lagi bagi yang beragama Islam ya di masjid. Yang paling ramai ini biasanya sholat Jumat. Jadi beberapa protokol yang harus kita jalankan, yaitu yang pertama sama seperti yang di awal tadi yang aku sampaikan, kalau tubuh kita nggak fit lebih baik kita sholat di rumah dulu karena agak beresiko kayak gitu. Kalau memang mau ya protokol harus dijalankan dengan masker, memakai masker, dan begitu sampai ke masjid biasanya itu ada tempat cuci tangan. Nah, tempat cuci tangan ini jangan diremehkan kayak gitu. Kalau memang kita udah cuci tangan di rumah ya alhamdulillah kayak gitu. Tapi kalau belum, pastikan dulu sebelum masuk masjid itu cuci tangan kayak gitu. Cuci tangan dengan sabun insya Allah udah disediakan di masjid. Nah, kemudian itu jangan lupa bawa sejadah sendiri kayak gitu. Karena SOP-nya seperti itu ya. Kalau di tempat Eko juga itu masjidnya itu nggak menggunakan sejadah lagi atau karpet lagi, tapi udah
sekarang udah dilepas, tinggal lantai langsung keramik kayak gitu. Jadi semua jemaah harus membawa sejadahnya sendiri dari rumah. Nah, ini dimaksudkan agar nggak terjadi yang namanya penularan melalui sejadah atau karpet itu, karena kan bisa jadi ketika sholat bersin ataupun sebagainya yang bisa dikatakan pasti airnya itu jatuh ke karpet masjid atau ke sejadah masjid itu. Jadi untuk meminimalisirnya ya kita harus bawa sendiri sejadah dari rumah masing-masing. Selanjutnya ketika di dalam masjid biasanya kalau saat ini ya masih tetap menjaga jarak kayak gitu. Kalau di tempat Eko alhamdulillah masih menjaga jarak. Memang sih agak aneh dari situasi sebelumnya yang mana biasanya saf itu kan harus rapat, kemudian harus sejajar dan sebagainya ya. Tapi sekarang harus ada jarak, jadi rasanya itu memang kayak dipisahkan kayak gitu, padahal sholatnya berjamaah. Tapi insya Allah dari penyampaian beberapa ustadz maupun dari MUI insya Allah ini nggak apa-apa ya, karena ini ada sebuah situasi yang berbeda dari biasanya. Jadi ada uzur bisa dibilang kayak gitu, jadi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ketika berada di masjid nih biasanya ada sebuah hal yang rutin kita lakukan, yaitu silaturahmi. Biasanya itu bersalaman ya. Nah ini yang kita masih agak bingung gimana menanggapinya jika ada yang ingin bersalaman. Kalau yang Eko lakukan ya, jika memang orang lain ingin kita mengajak kita bersalaman kayak gitu, ya kita berikan tangan kita, jadi kita tetap bersalaman kayak gitu. Kemudian tapi jika kita bertemu ya ke orang lain dan orang itu juga insya Allah mengerti, cukup dengan ucapan sapaan dan sebagainya, kayak itu nanyain kabar dan sebagainya. Tapi jika memang orang itu memberikan tangannya ya kita sambut kayak gitu, jangan sampai malah memutuskan silaturahmi, karena nggak semua orang kayak gitu memahami protokol ini. Jadi bagi kita yang memahami ya alhamdulillah kayak gitu, kita berikan contoh yang baik. Kemudian setelah pulang dari beribadah kayak gitu, tetap lakukan protokol yang sebelumnya tadi, yaitu membersihkan tubuh dulu, cuci tangan dan sebagainya, maupun pakaian yang kita gunakan ketika di luar bisa diganti terlebih dahulu kayak gitu. Mungkin itu ya kurang lebih protokol yang harus kita laksanakan di masa new normal ini. Semoga masa ini kembali benar-benar normal, kayak itu bukannya normal lagi tapi benar-benar normal kembali dengan situasi yang dahulu. Tapi jika memang belum, nanti insya Allah akan kita coba jalankan terus protokol ini, karena ini seperti yang disampaikan pemerintah ya, situasi ini situasi yang berbeda dan dianggap normal, jadi tetap harus dijalankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang kenapa sih COVID-19 ini di Indonesia terus bertambah, bukan Indonesia maupun di dunia terus bertambah. Menarik, videonya menarik insya Allah. Jadi tetap stay tune, tonton terus video dari Eko. Oh ya, lupa, video ini dalam rangka kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa angkatan 17 Universitas Bengkulu di tahun 2020 ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe akun YouTube ini kayak itu, karena insya Allah kedepannya akan ada beberapa video lain yang mungkin dalam rangka kegiatan KKN juga. Mungkin itu dari Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.